Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel kesayangan Anda dalam program Bisa Bincang-Bincang Santuy. Iya. Dalam bincang-bincang santuy ini ada program, ada judul yang kita bahas, yakni bertemakan kenakalan remaja. Siapakah narasumber fenomenal yang kita hadirkan saat ini? Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Pak Bimo. Ya, tepuk tangan untuk Pak Bimo. Ya, menyapa teman-teman yang ada di rumah. Ya, selamat pagi, semangat pagi para sahabat-sahabat dalam channelnya Pak Nizar. Kali ini berjumpa kembali dengan saya Bimo Prastyo. Iya, Pak Bimo. Sebelum kita bahas satu persatu Pak Bimo, saya sampaikan dulu kurikulum vitae dari Pak Bimo. Nama lengkap Bimo Prasetyo, SPD, Lumajang, 28 Januari 1985. Beliau juga pernah menjadi finalis 10 besar. Wah, ini luar biasa ini. Penulis Andai Aku Jadi Kepala Sekolah. Wah, luar biasa. Pejuang NIP dan mengarungi samudra sempada. Luar biasa track recordnya Pak Bimo. Perlu diketahui Pak Bimo ini juga selaku ketua MGBK Kota Surabaya. Wah, tak diharapkan lagi narasumber kita saat ini sudah sudah berkelas ya narasumber kita kali ini. Oke, Pak Bimo, ya ini kita berbincang-bincang santai aja Pak Bimo ya. Melihat fenomena yang terjadi saat ini Pak Bimo, apalagi situasi pandemi, kita hampir 2 tahun ya ini ya, tidak sekolah, bukan tidak sekolah, maksudnya sekolah secara daring, hampir 2 tahun ya. Itu kan juga ada yang mulai, ada yang tambah semangat, ada yang tambah males, kan gitu ya. Ada yang di rumah bantu orang tua berjualan dan lain sebagainya, Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada juga yang melakukan kenakalan-kenakalan. Nah, kenakalan kenakalan yang dibahas ini di budaya Indonesia ya. Kita tidak menyampaikan budaya di luar negeri, tapi budaya di Indonesia. Banyak artikel-artikel ini Pak Bimo saya sampaikan sebelumnya. Nah, pernikahan dini marak saat pandemi, termasuk 11 siswa SMP. Nah ini, bosan belajar online, picu siswi SMP ini menikah dini. Wah, banyaknya ya. Ini juga dari Kemenak Kota Surakarta, pandemi corona, remaja hamil di bawah umur naik 250%. Wah, ini yang menyebabkan pendidikan yang semakin mengalami degradasi moral Pak Bimo. Belajar di rumah dari Tribun Kaltim, pelajar SMP SMA malah banyak yang hamil di tengah pandemi COVID-19. Wah, ini apa ya, saya selaku dalam dunia pendidikan itu melihatnya itu miris, mendengarnya saja sudah miris Pak Bimo ini. Ada siswa-siswi kita, para pelajar, mentang-mentang sekolahnya online, tapi di luar itu ada hal-hal yang tidak diinginkan. Takut terjadi pada siswa-siswi kita yang ada di Indonesia. Nah, ini Pak Bimo, oke. Sebelumnya kesibukannya apa ini Pak Bimo selain mengajar saat ini? Terima kasih Pak Nizar. Jadi saya saat ini sedang sibuk-sibuknya untuk menjadi ketua organisasi MGBK, itu yang paling inti karena saya harus berkoordinasi dengan banyak guru BK di Kota Surabaya. Namun tetap kesibukan yang paling utama adalah saya berperan sebagai orang tua dan berperan sebagai guru, itu yang paling utama. Ya, karena itu yang orang tua itu pendidikan pertama katanya. Ya, betul. Kullu mauladin yuladul alal fitrah. Sebenarnya itu anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tergantung orang tuanya mau mengarahkan kemana, karakternya bagaimana, begitu ya. Ya, betul. Tergantung orang tua. Jadi orang tua itu sangat kunci utama dalam pendidikan anak. Yang kedua baru guru. Nah ini kembali pada tema kita kali ini, yakni kenakalan remaja. Nah, yuk kita bahas kenakalan remaja itu apa sih Pak Bimo? Ya,
Kalau kenakalan remaja, banyak ahli mengatakan, terutama ahli psikologi perkembangan remaja, itu kenakalan remaja itu lebih diartikan sebagai pelanggaran norma-norma, aturan, tata tertib yang berlaku di masyarakat, ada di sekolah, di lingkungan keluarga mungkin seperti itu juga ada aturan. Jadi kenakalan remaja ini lebih fokusnya pada pelanggaran tata tertib terhadap perilaku-perilaku yang melanggar. Jadi kenakalan ini dianggap menjadi fenomena yang sangat negatif, sehingga di situ ada normanya, ada aturannya. Karena kalau menentang itu semua berarti dia dianggap sebagai anak yang nakal, kan seperti itu. Tata tertib ini apakah mesti tertulis tata tertib atau bagaimana? Ya, aturan norma tersebut banyak macam-macam. Kalau kita hidup di negara, tentunya ada aturan tata normanya kan ada. Jadi tata tertibnya ada. Kita sebagai warga negara harus bagaimana, kita sebagai bangsa itu bagaimana, terhadap bangsa itu bagaimana, dan kita hidup di sekolah juga seperti itu. Ada tata tertib yang harus diikuti. Termasuk sekolah secara daring ini ya? Ya, juga termasuk secara daring ini juga harusnya ada tata tertibnya seperti itu. Kalau tiap sekolah pasti ada. Hanya mungkin merubah pada sistem daring. Jadi kalau aturannya mungkin seperti contoh pakaian, saat daring harus berpakaian seragam. Itu kan sebagai aturan norma yang tata tertib yang sudah ada di sekolah. Ya. Seperti itu. Nah, kembali pada kenakalan remaja tadi Pak Bimo. Jadi kenakalan remaja itu suatu perilaku yang melanggar norma-norma tata tertib gitu ya? Iya. Melanggar norma sehingga dikatakan kenakalan remaja. Lalu mengapa sih kenakalan remaja itu bisa terjadi? Ya. Apa penyebabnya? Kenakalan remaja itu kan terjadi banyak sebab atau yang mendasari itu semua. Jika kita pandang salah satu diantaranya faktor keluarga. Faktor keluarga ini bisa dari latar belakang keluarga yang broken home, kemudian masa perkembangan remaja, peralihan dari anak-anak menuju remaja. Ini rawan sekali. Ini yang mendasari juga bisa seperti itu, sehingga tidak ada dukungan dari orang tua, kurang pantauan dari orang tua selama proses perkembangan itu tidak ada pantauan. Terus yang kedua bisa dari lingkungan, bisa dari masyarakat, pertemanan, bisa mungkin juga dari anggota keluarga yang lain atau yang maksud saya anggota masyarakat yang lain yang bisa mempengaruhi. Jadi banyak faktor yang menentukan kenakalan ini terjadi. Di antara yang tadi yang saya sebut tadi. Tapi tidak semua anak broken home mengarahnya nakal. Yeah. Andai kata itu tadi pemantauan orang tua itu jelas, pasti akan terkontrol perilaku anak itu, baik di sekolah, di rumah, di luar, dan bagaimana dia bersikap nantinya di luar. Jadi tidak semua orang tua yang broken home itu mengakibatkan siswa ini bermasalah, akan tapi kembali pada si anaknya. Ya. Apabila anaknya sudah terdidik dengan baik, sudah bahagia, jadi tidak ada masalah. Ya. Kalau anaknya sudah terdidik dengan baik, bahagia. Termasuk, nah saat ini kan pandemi Pak Bimo ya, belajar lewat daring, otomatis banyak bisa dikatakan 80% lah pengaruh itu dilihat dari media sosial. Pengaruh kenakalan remaja. Kalau sistem daring seperti ini, kita tidak bisa menutup kemungkinan yang dua yang saya katakan tadi, dari keluarga bisa, dari masyarakat bisa. Tentunya media sosial ini yang sangat berpengaruh besar saat ini kalau dalam masa-masa pandemi. Makanya itu, tapi kunci utama adalah kontrol dari orang tua. Itu kunci paling utama. Karena apa? Selama daring, proses belajar di rumah lebih banyak dibandingkan waktu kita pembelajaran tatap muka. Mungkin bisa 60%, maksud saya 60% di rumah, sisanya di sekolah. Tapi kalau ini sudah 100% di rumah. Jadi yang harus memantau paling besar adalah di sini orang tua. Nah, guru juga berperan. Intinya segala informasi dari orang tua bisa tergali. Iya, ini kita saling berbincang santai Pak Bimo ya. Kemarin ada istilahnya juga
termasuk tetangga saya Pak Bimo ya, termasuk ya saudara-saudara dekat saya juga banyak yang mengeluhkan ini bagaimana daring ini ya, apa namanya, sebagai orang tua juga pengennya membimbing, pengennya mengontrol, akan tapi orang tua sendiri juga banyak kesibukan dalam dunia pekerjaan Pak Bimo. Ya. Sehingga untuk memantau anak ini terpengaruh apa media sosial yang negatif itu memantaunya kan susah. Ini anak orang tua yang sibuk, dua-duanya sibuk-sibuk bekerja itu pemantauannya itu bagaimana pemantauannya? Ya baik, jadi orang tua itu tidak boleh kalau mengatakan tidak bisa mengontrol anak karena kita juga sibuk. Contoh saya sama istri juga dua-duanya adalah seorang guru, sama-sama sibuk dalam pekerjaan. Jadi intinya kami tetap walaupun sekian detik, sekian jam bersama mereka di rumah, tapi saya tetap entah itu menanyakan bagaimana daring tadi di rumah, bagaimana pelajaran yang diterima, atau mungkin mengulang pembelajaran kembali dengan anak di rumah. Jika ada tugas-tugas saya juga membantu. Tapi tidak membantu memberikan jawaban, tapi membantu bagaimana cara dia memotivasi dia untuk mencari jawaban itu. Jadi sebenarnya setiap orang tua itu tidak susah dalam mengatasi anak-anak yang yaitu tadi menghindarkan mereka dari pola-pola perilaku yang nakal dan sebagainya. Yang negatif. Yang penting kita sebagai orang tua aktif, komunikatif bersama anak. Itu intinya di situ. Karena apa? Dari situ segala informasi kita bisa dapat. Iya. Entah dari temannya bermain, entah dari cerita-cerita yang dia gali, cerita-cerita yang dia masukkan dalam pikiran kita. Sehingga di sini orang tua sebenarnya tidak ada kata susah. Tidak ada kata susah. Intinya kita harus mau sesibuk apapun. Nah, sesibuk apapun kita harus mau minimal menanyakan sehari sekali ke dunia mereka, ke dunia anak-anak itu, terutama anak kita ya. Terutama jangankan kita sebagai guru, maksud kita sebagai guru banyak anak yang harus kita masukkan dunianya. Kalau kita sebagai orang tua kan ya kalau ya, anak kita sendiri, kita kalau anak satu ya berarti satu cukup, anak dua ya cukup dua. Ya, jadi betul. intinya di situ peran orang tua sangat. Termasuk ada artikel gini Pak Bimo, apa namanya? Justru anak yang cerdas itu dilahirkan dari banyaknya komunikasi antara orang tua dan anak. Benar. Berarti semakin kita sering berkomunikasi dengan si anak, maka anak pun juga akan terbentuk dengan anak yang cerdas. Terbentuk. Makanya dari itu kalau saya pernah membaca artikel itu, satu diantaranya ketika di dalam kandungan ajakan komunikasi anak itu. Jadi janin itu sudah mulai mendengar ketika sudah terbentuk ya. Jadi apa yang kita omongkan, apa yang kita rasakan itu anak-anak itu janin itu sudah mulai mendengar. Sudah mulai mendengar secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Entah itu ya kan beda ya, pendengarannya mungkin berbeda. Cuman tapi di situ mereka sudah terekam memorinya. Jadi seperti kita banyak suruh ahli membunyikan musik. Musik pop, musik jazz, yang didengarkan ya itu. Kenapa? Dia sudah bisa mendengarkan sehingga membentuk pola. Sehingga ketika di masa depannya mereka akan merasa nyaman dengan musik yang didengarkan waktu kecil. Jadi termasuk intinya, kalau di apalagi itu di janin masih di dalam perut. Apalagi kalau dia sudah lahir ke dunia, berarti ya harus perlu kita bangun komunikasi karena mereka sudah mengerti bahasa, ini mama, ini papa, ini teman, ini baik, ini tidak. Jadi mereka sudah bisa berkomunikasi, itu lebih penting.